وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Islam rahimahumullah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, maunah serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga dalam subuh ini kita hadir untuk mengikuti acara taklim setelah kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian salam dan selawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah saya sampaikan pada 2 kali subuh tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah. Kemudian pada subuh hari ini kita akan sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat namanya. Pada hadis yang akan kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memahami sebab-sebab orang untuk banyak mendapat berkah dalam hidup ini. Kita baca saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' was-sadaqatu haqiyan tutbihu wadama rabbi wasilatul rahmi tazulu fil umri wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Jadi Bapak Ibu, pertama, setiap orang mukmin diberitakan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad bagaimana cara kita menghindari kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dalam hidup ini. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbanyak hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Dengan memperbanyak kebaikan di dalam hidup ini, maka insya Allah dengan rahmat Allah manusia akan terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan, baik keburukan menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa umat secara keseluruhan, menimpa lingkungannya. Dengan catatan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Yang ma'ruf itu apa? Semua yang baik, baik dalam sisi agama maupun sisi kehidupan orang-orang yang beragama. Di dalam Al-Quran Allah memberi contoh yang buruk dulu, baru diberitahu yang baik. Misalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitakan hal-hal yang fujur, yang buruk, yang jijik, ya, yang tidak bermakna, yang sia-sia, diberitahu dulu. Karena apa? Karena akal sesungguhnya telah mengetahui bahwa buruk, baik itu diketahui oleh akal. Nah, akal ini dibuat oleh Allah untuk mendapat akreditas yang terbaik, yaitu dengan wahyu. Ya, sehingga sempurnalah akal ini.
Makanya Quran memberikan isyarat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan hal-hal yang buruk sebagaimana Allah mengilhamkan hal-hal yang bersifat manusia bisa melakukan ketakwaan. Nah, maka dengan cara manusia memperbanyak kebaikan di dalam hidupnya ini, Allah akan menghindar dia dari berbagai macam musibah demi musibah, bencana demi bencana dalam kehidupan. Lalu yang kedua disebutkan di situ, as-sadaqatu hafiyah tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang kamu sembunyikan dengan cara-cara yang kamu sembunyi memberikannya, itu juga akan menjauhkan murka Allah kepadamu, murka Tuhan kepadamu. Maka membiasakan sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak diberitahu orang, dengan tidak diumumkan, itu bagian juga dari cara kita mendapatkan berkah dari Allah. Allah mencabut kemarahannya, mencabut berbagai macam azabnya kalau kita suka bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu hal-hal yang bisa membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Yang ketiga bisa terjadi dalam kehidupan kita ini adalah wasilaturrahmi tuzidu bil umri. Memperbanyak silaturahmi menjadikan umur kita ini bisa panjang. Ya, umur kita ini bisa panjang karena silaturahmi. Silaturahmi bagian dari pintu-pintu rezeki. Sebagaimana berbuat baik adalah pintu rezeki, bersedekah dengan cara-cara sembunyi itu pintu rezeki. Maka dengan memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi ini bapak-bapak, ibu-ibu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya, terdasar ketakwaan. Karena makna silaturahmi itu silah dalam bahasa Arab itu tali. Ar-rahmi, rahmi itu kasih sayang. Jadi membangun hubungan kasih sayang atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya. Bukan di luar itu. Kita bersilaturahmi ke sana kemari, tapi persoalan-persoalan yang sifatnya duniawiyah, ya, hanya sifatnya sementara. Hanya kontrak-kontrak yang kita lakukan yang sifatnya seremonial, kan tidak ada manfaatnya, dan bukan itu silaturahmi. Nah, silaturahmi itu bapak-bapak, siapapun yang memutuskan atau dia yang menyebabkan silaturahmi ini putus, ya, maka dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, la yadkhulul jannah man qatal. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jangan kita putuskan silaturahmi karena kita punya kepentingan, sehingga silaturahmi antara keluarga, antara sahabat, antara jiran tetangga putus. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi itu penting bapak-bapak. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan Ar-Rahim mu'allikatun bil arsh. Fama wasalahu wasalahu Allah wa man qata'ahu qata Allah. Silaturahmi itu Allah gantungkan di arasy-Nya. Barang siapa yang memelihara silaturahmi, berarti dia memelihara hubungannya dengan Allah. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahminya, maka dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Kalau orang sudah putus hubungannya dengan Allah, apalagi yang bisa kita peroleh? Karena itu puncak kehinaan manusia di dalam hidupnya. Maka dengan bersilaturahmi, kita akan membuat umur kita ini berkah
umur kita berfaedah, umur kita panjang, umur kita akan senantiasa punya manfaat. Ya. Kemudian wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu hakikatnya adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan yang kamu lakukan itu adalah sedekah. Kamu contoh mengerem dirimu, melindungi dirimu untuk tidak dengki, untuk tidak marah, ya, untuk tidak berkhianat. Itu pada hakikatnya kita tengah bersedekah untuk diri kita sendiri. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sana bahwa ya kubba sya'raka anin nas fa innaha shadaqatun ala nafsik. Kamu tahan kedengkian, kebencian, sifat khianat, sifat dengki, sifat marah, ya, kamu tahan. Itu hakikatnya kamu bersedekah untuk dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, hum ahlul ma'ruf fid dunya, hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli-ahli kebajikan, ahli-ahli ma'ruf di dunia ini, nanti mereka di akhirat juga menjadi ahli-ahli kebaikan. Maka bergaul dengan orang-orang ahli kebaikan, ahli keutamaan, ya, ahli kesalehan, ahli ketaatan. Karena dengan cara itulah kita akan mendapat bimbingan. Coba saya perhatikan di dalam surat Luqman, ya, wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Nah, siapa orang-orang yang telah kembali kepadaku, katanya Allah? Tidak ada jalan lain, Pak. Jalan para nabi, jalan para rasul, jalannya orang-orang takwa, jalannya para sahabat Nabi. Itu jalan orang-orang yang telah datang kembali kepada Allah, membawa kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan mereka lah kita beriman hari ini. Karena kebajikanlah mereka lah kita bisa mengenal agama ini dengan baik. Maka mereka-mereka ini disebut dengan kelompok abror, orang-orang yang telah kembali kepada Allah, membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan, dan membawa kesuksesan. Siapa dia? Adalah ahli-ahli kebajikan, ahli-ahli ma'ruf di dunia ini. Kemudian hum ahlul munkari fid dunya, hum ahlul munkari fil akhirah. Ahli-ahli kejahatan di dunia ini juga mereka akan menjadi ahli-ahli kejahatan di akhirat. Oleh karena itu menghindarlah kita dari ahli-ahli kejahatan, apalagi bergaul dengan ahli kejahatan, berbaris dengan ahli kejahatan, ahli keburukan, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka kelak di akhirat. Hari yang tidak ada lagi pertolongan, hari yang tidak ada lagi penguasa kecuali Allah. Hari yang dimana hisab akan segera berjalan, Shiratal mustaqim akan kita lalui. Manusia akan datang menghadap kehadirat Allah dengan tanpa alas kaki, tanpa celana, tanpa pakaian sehelai pun di tubuhnya. Ya, manusia berada dalam keadaan terdakwa, manusia berada dalam keadaan susah. Tidak ada kesusahan yang paling menyedihkan kecuali kesusahan di negeri akhirat. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang membahagiakan kecuali kebahagiaan negeri akhirat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ya, berikhtiar untuk tidak berkelompok, bergaul, bersahabat, tolong menolong, membantu dengan ahli-ahli kejahatan, ahli keburukan.
karena nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka yang sudah siap akan dituntut diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadis ini adalah awwalu may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah ahli-ahli kebajikan. Maka berbuatlah di dunia ini untuk menjadi ahli kebajikan, ahli kesalehan, ahli ketaatan. Mereka-mereka inilah orang yang akan pertama kali dihadirkan oleh Allah di dalam surga. Contoh dari ahli kebaikan adalah Nabi, karena Nabi lah orang yang paling pertama kali. Setelah itu barulah umatnya, karena umat Nabi Muhammad ini ahli kebajikan. Tidak boleh umat Nabi Muhammad ini menjadi ahli kejahatan, tidak boleh. Karena inilah permintaan Rasulullah kepada Allah pada saat Rasulullah akan meninggal dunia. Ya Rasulullah mohon, ya Allah, bagaimana garansi umatku, bagaimana nasib umatku kalau setelah nanti aku telah meninggal dunia, keadaan mereka bagaimana? Maka dari tiga permintaan itu Allah menjawab hanya dua. Ya, yang satu dari yang tiga ini saya sampaikan pada pertemuan ini. Rasulullah SAW menjelang detik-detik kematiannya dijawab permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, berkata Allah di dalam hadis qudsi, ya Muhammad, inni kharramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhula anta. Sesungguhnya aku Allah Muhammad telah mengharamkan surga ini dimasuki oleh siapapun dari nabi yang pernah ada. 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah, 316 rasul, 25 nabi rasul di dalam Quran. Tidak ada di antara mereka yang lebih dulu masuk ke surga. Ya. Tidak ada. Siapa? Kecuali Muhammad, Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Karena beliaulah ahli kebaikan. Dari namanya saja Ahmad. Ahmad ini sudah tidak ada yang bisa menyainginya. Manusia terbaik. Maka Nabi Isa tidak menyebut Muhammad. Nabi Isa menyebut Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kabar gembira akan datang kepadamu nanti wahai umatku, katanya Isa, seorang nabi dari bangsa Arab yang namanya Ahmad. Kenapa tidak disebut Muhammad? Ya karena Isa itu Muhammad. Perbuatannya perbuatan Muhammad, Isa itu. Ya. Maka Nabi Muhammad ini nama agungnya itu Ahmad. Yang terbunyi di langit, terbunyi di aras, terbunyi di mana saja. Maka Allah menjamin saat Nabi akan wafat itu, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhula anta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ahlul ma'ruf, ahli kebajikan, ahli ketaatan, ahli kesalehan, manusia yang terbaik, manusia yang utama, maqam mudanya diberikan Allah. Ya, maka sampai kiamat mencari contoh teladan Nabi tidak akan pernah habis-habis, karena teladan Nabi seluruhnya terdapat di dalam Quran. Ya. Kemudian yang kedua disebut illa anta. Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhula anta. Wa anni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhula ummatuka. Hai Muhammad, aku telah mengharamkan surga ini dimasuki oleh umat mana saja Muhammad, kecuali umatmu terlebih dahulu masuk di dalam surga. Nah, mengapa umat yang istimewa seperti ini
sebagai bentuk dari garansi karena Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad yang paling tinggi, paling agung gelarnya, martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang saya sampaikan nanti, kenapa umat yang begitu istimewa ini, ketentuannya bagaimana, contoh modelnya bagaimana, insyaallah kalau kita sehat kita sampaikan besok subuh ya. Satu ayat di dalam surat Al-Fatir kita akan sampaikan. Barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan untuk kita dalam rangka memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab kita, memperbaiki hati kita agar hati ini lurus berjalan kepada Allah yang nanti saatnya kita akan berbahagia ya, menjadi kelompok-kelompok yang abror di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.